Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita percaya roh Allah hadir di tempat ini. Bahkan dia ada di dalam setiap hati kita. Mari kita siapkan kehidupan kita untuk kita mengambil bagian dalam amanat agung Tuhan. Pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku. Bila kita semua menjadi murid Tuhan yang juga mau dipakai untuk memuridkan orang lain. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, kami serahkan padamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Mari sambil bangkit berdiri kita naikkan pujian ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
Bapa, ini kami umat kepunyaan-Mu. Mari pakai hidup kami. Kiranya firman-Mu pagi ini menjamah hati kami, menuntun kehidupan kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang Kau mau, melakukan segenap rencana-Mu yang sudah Kau ciptakan bahkan sebelum kami ada di muka bumi ini. Mari Tuhan, jamah setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, senang bisa berjumpa kembali dengan saudara. Pagi ini ada hal yang khusus yang saya ingin bagikan. Seperti yang kita tahu bahwa 3 minggu yang lampau, tim GBI Hope melayani ke Sumba. Ya, kita ada pelayanan misi ke sana. Dan sebenarnya kita berangkat ke sana itu untuk memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Saudara, ada ratusan ribu orang di Pulau Sumba itu yang belum mengenal Kristus. Dan mereka perlu keselamatan seperti Anda dan saya, betul ya? Selama ini rekan kita paham yang pulang pergi ke sana, sudah saatnya lah buat mereka juga bisa berbuah. Jadi kami pergi ke sana tujuannya itu mengadakan training, melatih, memperlengkapi mereka. Tapi ternyata sampai di sana itu agendanya berubah, sehingga ada tambahan-tambahan hal yang harus kita kerjakan, di antaranya KKR di beberapa desa, dan Tuhan nyatakan karyanya yang luar biasa di tempat-tempat seperti itu. Saya mendapat respon dari hamba-hamba Tuhan setelah saya tiba di kota Malang. Jadi mereka mengirimkan berita-berita, dan itu sungguh memuliakan Tuhan, saudara. Oleh karena itu saya ingin membagikan sedikit cerita tentang apa yang kita peroleh di Sumba, ya. Kalau enggak ada gambarnya itu enggak seru katanya, haleluya. Nah sampai di Sumba kita turun, kita menggunakan apa yang namanya menurut mereka bis kayu. Tolong ditampilkan apa itu bis kayu, supaya saudara tahu ya. Oke. Nah ini bis kayu. Jadi kita adalah satu-satunya orang yang turun di Bandara Tambolaka, di mana semua orang dijemput dengan mobil, kita dijemput dengan bis kayu. Saudara. Ya, satu-satunya truk yang masuk ke bandara itu. Ya, tolong tampilkan itu video bandara. Video bandara ya, supaya saudara tahu aja. Nah ini melaju. Nggak ada jendela saudara ya. Ya, awalnya pengalaman menarik ini, pertama kali kita naik yang namanya bis kayu ya. Semuanya senang saudara, termasuk saya juga. Senang sekali saudara. Nah, dan apa yang kita lalui adalah dari bandara kita harus naik bis kayu ini sampai ke Waingapu. Itu kira-kira sekitar 4,5 jam. Ya, setengah jam pertama itu luar biasa, menyenangkan. Tapi tahu saudara apa yang terjadi di jam-jam berikutnya? Untuk saudara mudah membayangkan, saudara coba letakkan muka saudara di depan kipas angin. Ya, 10-20 menit pertama itu segar, dingin, adem. Tapi 4 jam di depan kipas angin, saudara. Itu perut saya rasanya mulai kembung, saudara. Dan ternyata supir bis ini mungkin mantan pembalap. Jadi ketika jalan ini berkelok-kelok, dia gaspol terus, saudara. Itu pantat saya, saudara. Itu kan cuma dialasi oleh papan kayu ya, yang cukup licin. Ketika dia berkelok-kelok, saudara, pantat saya bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, bergeser ke kiri. Persis seperti botol Coca-Cola yang isinya tinggal setengah, lalu dikocok-kocok, saudara. Apa akibatnya? Makin lama tekanan dalam perut saya itu makin kuat. Nah, untuk mempertahankan itu supaya nggak bergeser-geser, saya pegang, ada palang besi di atas saya pegang kuat-kuat, dan itu ternyata cukup mampu membuat saya tetap ada di tengah. Tapi setengah jam kemudian tangan saya kram, saudara. Karena saya pegang itu kuat-kuat, udah saya bebasin. Dan kira-kira kurang 1 jam sampai di tujuan.
satu demi satu. Ya nggak semua, tapi banyak dari kita, termasuk saya, muntah saudara. Pior ya. Terus suasana yang begitu ramai jadi sepi gitu. Rupanya semua menahan rasa mual ya, sepi banget saudara. Waktu kita pulang ya, Santoso tanya sama saya, Pak Hari, apakah Pak Hari mau ke Sumba lagi lain waktu? Dan saya jawab, ya kalau Tuhan suruh kita ke Sumba, kita berangkat. Saya tanya sama Santoso, kalau kamu gimana San? Kamu mau berangkat? Diam aja dia. Jadi rupanya cuma hanya ingin tahu bagaimana kita ya berangkat jam 5:30 pagi dan kita sampai di Waingapu kira-kira sekitar jam 8 malam. Hampir 14 jam untuk perjalanan pergi, tentu pulangnya juga mirip-mirip itu saudara. Dan keesokan harinya ya saya berharap ya pulang waktu masuk ke penginapan tuh waduh rasanya remuk semua saudara. Tapi puji Tuhan pagi kondisinya menjadi baik. Lalu kita mulai melakukan apa yang disebut dengan training penjala selama 2 hari di kota Waingapu. Boleh tampilkan fotonya training penjala Waingapu. Kira-kira hampir ada 100 orang yang mengikuti training ini. Semua adalah hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, mulai dari Sumba Barat Daya sampai Sumba Timur. Ya, Pulau Sumba itu hanya terdiri dari 4 kabupaten, saudara. Dan kita turun di Sumba Barat Daya, di Bandara Tambolaka. Nah, itu lalu jadi dari ujung ke ujung, ya, dari ujung ke ujung. Nah, ini hamba-hamba Tuhan ini dari berbagai gereja. Tentunya tidak semua gereja di Sumba, tapi cukup banyak mereka yang hadir, saudara. Dan itu KKR dari pagi sampai sore. Saya sudah bilang sama paham, setelah KKR kita pulang saja. Saya capek. Ya, maksudnya saya mau istirahat karena besoknya juga maksudnya setelah training kita pulang memulihkan kondisi sampai besok kita harus lakukan KKR di 2 desa saudara. Tapi entah apa yang dimakan oleh beliau ya, jadi dia itu tenaganya nggak habis-habis saudara. Bilang, Pak Hari ini masih jam 3 sore, bagaimana kalau kita lanjutkan KKR kesembuhan saja. Ya udahlah ya, tanggung juga ya jauh-jauh ke Waingapu. Lalu kita adakan KKR kesembuhan. Dan ternyata saudara, hamba-hamba Tuhan yang mengikuti training itu banyak yang sakit. Cuma mereka nggak ngomong aja, diam-diam aja. Jadi banyak keluhan-keluhan just fisik gitu ya. Dan pada KKR itu banyak sekali mujizat saudara. Nah, Dodi ini saya ajak, mestinya dia jadi dokumenter, jadi dokumentasi ya. Cuma karena kita ini kekurangan orang, udah saya bilang udah Dodi ikut doain orang aja. Udah semua ikut terlibat dalam mendoakan yang sakit. Sehingga dokumentasinya itu kurang saudara. Memang dokumentasi di jalan-jalan banyak, cuman dokumentasi pada saat mujizat itu nggak terlalu banyak. Nah saya akan tunjukkan sebuah, tolong disiapkan dulu videonya, tuli mendengar. Ada salah satu peserta training, seorang gadis yang usianya sekitar 20 tahun, dia itu tuli telinga sebelah kiri. Jadi dia hanya bisa mendengar dengan telinga sebelah kanan. Ya. Setelah training selesai dia bilang, Pak tolong doakan. Ini telinga saya yang kiri tidak bisa dengar. Ya. Bisa disiapkan? Oke. Masih sama? Belum ya? Dalam nama Yesus, sembuhkan hatinya, pendengaran terbuka. Menjadi normal 100%. Now. Bagaimana? Sudah normal? Sudah. Tirukan perkataan saya. 3. Jangan lihat saya. 5. 7. Ya, 10. Ya, sudah bagus. Bagaimana rasanya? Sudah beda?
terakhir sebelum saya naik pesawat, saya berjumpa lagi dengan gadis ini. Saya tanya, bagaimana telinganya? Bagus Pak, pendengaran saya bagus, kata dia. Dan itu hanya satu dari sekian banyak, saudara. Ada yang tumornya lenyap, saudara. Jadi banyak sekali, sayangnya ya nggak semua sempat didokumentasikan ya. Nah, keesokan harinya kita sesuai agenda akan mengadakan KKR kesembuhan di 2 tempat, saudara. 2 tempat. Dan itu ternyata, saudara, perjalanannya itu juga sulit ya. Ada sebuah jembatan yang saya menyebutnya, saya juga lupa namanya jembatan apa. Saya sebut jembatan horor, saudara. Karena menurut saya itu horor, lewat situ tuh horor, saudara. Coba diputar itu jembatan horor itu. Nah ini jalan yang harus dilalui. Wow, jembatan kok bolong-bolong begini. Mengerikan. Dan tim kita lewat sini ini bukan jalan kaki, saudara, naik truk, naik bis kayu itu. Dengan menggunakan truk. Saudara mikir ini kuat nggak ya? Gitu ya. Jembatan ini bisa menahan beban truk. Coba yang melintasi jembatan horor. Nah itu yang di dalam truk itu nggak tahu, saudara, kalau jembatannya bolong-bolong. Yang di dalam truk itu ya, mereka nggak terlalu merhatikan. Jadi mereka santai ketawa-ketawa aja gitu. Ini saya yang lihat sambil berdoa ini, lewat gitu ya, lewat juga, haleluya. Oke, lalu kita mengadakan KKR di sebuah gereja. Gereja ini bagus, saudara, di atas gunung. Cuma ya gitu, untuk sampai ke sana itu luar biasa. Tolong itu GMII Nehemia, KKR kesembuhan GMII Nehemia. Nah, ini isunya di atas gunung, saudara. Ya, ini waktu kita adakan KKR tuh gereja penuh sampai meluap ke luar gedung. Waktu saya tanya, adakah di sini yang sakit? Yang angkat tangan cuma 1-2 orang, saudara. Tapi giliran mereka ketika melihat yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, semua berbondong-bondong maju. Jadi yang sakit dari 2 orang jadi semua sakit, saudara. Ya, mereka satu demi satu minta didoakan gitu ya. Nah itu yang terjadi. Betul-betul sederhana, saudara. Ada jemaat yang kalau mau ibadah datang ke sini, dia harus jalan kaki itu 3 jam. Ya, kalau saudara di Malang mau ke gereja macet 15 menit aja kita mengeluh, malu loh sama mereka. Mereka tuh 3 jam jalan kaki, panas terik. Mereka datang loh, saudara. Ya, sederhana sekali. Ketika saya tanya, Pak, di sini kalau mau buang air kecil di mana? Dia tunjukkan sebuah toilet. Tolong tampilkan. Toiletnya toilet bintang 5 saya sebut. Ya, toilet. Nah ini, kita kalau mau kencing di sini, ini adalah toilet bintang 5 di tempat ini. Tapi kalau penuh, kita boleh kencing di mana saja. Tuh, itu sekitar gereja itu seperti itu, saudara. Langit yang biru, pemandangannya luar biasa. Ini pendeta ini sedang menunggu jemaatnya yang dalam perjalanan. Ketika satunya jemaat dari sana, mah. Jemaatnya jalan kaki, saudara, ke situ. Ya. Lalu di desa kedua, yaitu di gereja GMII Getsemani, tolong ditampilkan. Ini lebih banyak lagi, saudara. GMII Getsemani. Ya, foto KKR kesembuhan GMII Getsemani. Enggak ada. Oke, enggak apa-apa.
Nah ini bisa ini. Ya, ini lebih banyak lagi saudara. Dan di tempat yang kedua ini menarik. Kenapa menarik? Karena ada beberapa orang Marapu. Marapu itu agama purba, agama asli dari penduduk sana. Jadi ada beberapa orang Marapu yang hadir. Ya, saya mendoakan seorang bapak Marapu yang disembuhkan Tuhan seketika di tempat itu. Lalu saya bilang begini sama bapak itu, Bapak bagaimana? Saya minta bapak setelah ini dibaptis ya. Dia bilang, iya saya mau Pak. Gitu ya. Saudara, ini hal yang luar biasa. Dan kalau Tuhan berkenan, mungkin di lain kesempatan kita akan mengadakan KKR besar di sana. Kalau ini mungkin yang hadir cuma 100-200 orang, tapi kalau KKR besar mungkin bisa 1.000 atau 2.000. Yang mana kita upayakan saudara-saudara kita yang dari Marapu itu hadir semua. Ya, hadir semua. Ya. Ada hal-hal yang luar biasa saudara. Mereka hidup sangat sederhana. Mereka cerita bahwa di dalam 1 tahun ada musim-musim tertentu, karena di sana itu hujannya itu cuma 3 bulan ya. Jadi ada musim-musim tertentu buat mereka itu mereka hanya bisa makan 1 kali sehari. Ya, bukan 2 kali sehari, 1 kali sehari mereka makan. Dan sudah tahu nasi putih itu barang mewah buat mereka. Ya, jadi kalau ada nasi putih lagi makan bersama itu habis duluan. Seekor seorang anak kecil ya mungkin usia 10 tahun nasi putihnya bisa 3 kali piring Anda loh. Ya luar biasa, haleluya. Nah itu yang supaya saudara mengerti apa yang kita buat di Sumba ya. Dan saya percaya saudara diberkati dengan hal ini. Desember kita ada agenda untuk melatih hamba-hamba Tuhan di Jakarta. Dan saya percaya tahun depan Tuhan akan berikan agenda-agenda baru yang jauh lebih dahsyat. Nah, ada satu hal yang saya ingin bagikan pagi ini. Satu saja saudara, sebenarnya ada beberapa hal tapi karena waktu saya mau saudara fokus kepada satu hal ini. Karena ini sangat penting saudara, sangat penting. Ini bermula dari training yang kita adakan di kota Waingapu, kira-kira ada sekitar 70-80 orang yang ikut di sana, hamba-hamba Tuhan semua. Awalnya training berjalan dengan baik, saudara. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 berjalan dengan baik. Tapi masuk pada sebuah sesi, yang mana saya yang membawakan sendiri, yaitu sesi tentang baptisan Roh Kudus. Itu timbul kegaduhan, timbul banyak pertanyaan. Bahkan ada beberapa orang yang merasa tidak sependapat dengan apa yang dibagikan. Kenapa demikian? Karena ternyata mereka itu datang dari berbagai denominasi gereja. Ada GBI, ada GMII, ada GKS, jadi dari berbagai denominasi gereja. Saya pernah bercerita di gereja ini, apa sih gereja itu, kenapa bisa bermacam denominasi. Nah singkat cerita, ada sekelompok, saya bilang saya bagi 2 saja. Ya, jadi karena berbagai aliran ini ada 2 kelompok terpisah. Yang satu, mereka yang mempercayai bahwa baptisan Roh Kudus berbeda dengan baptisan air. Ya, ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah mereka yang mempercayai kalau sudah dibaptis air, mereka sudah dibaptis Roh Kudus. Bedanya di situ ya. Jadi yang ini mengatakan atau percaya bahwa baptisan air itu berbeda dengan baptisan Roh Kudus. Jadi kalau engkau sudah dibaptis air, engkau belum tentu sudah menerima Roh Kudus, belum tentu itu. Tapi yang ini mereka percaya ketika engkau dibaptis air, engkau sudah menerima Roh Kudus pada saat yang sama. Dan itu menimbulkan banyak kegaduhan. Kenapa demikian? Karena itu keyakinan yang mereka pegang selama bertahun-tahun sejak jadi hamba Tuhan. Bahkan itu yang mereka peroleh di sekolah teologi mereka. Itu yang mereka ajarkan selama bertahun-tahun kepada jemaatnya. Ketika mereka mendapatkan hal ini itu mengejutkan, shocking buat mereka. Benar atau enggak begini? Ya. Jadi saya coba jelaskan, saya coba buka ayat-ayat Alkitab yang membuktikan yang benar itu yang mana. Itu aja masih sulit loh. Sampai satu kali saya gini, Pak, saya akan tunjukkan sebuah video yang direkam langsung dari TKP, dari kejadian sesungguhnya. Saya bilang gini, kalau Bapak percaya,
ketika orang percaya kepada Yesus lalu dibaptis air sudah menerima Roh Kudus, artinya orang yang sudah dibaptis air di dalamnya sudah ada Roh Kudus. Amin. Kan begitu menurut mereka. Lalu saya tunjukkan sebuah video, tolong disiapkan videonya. Judulnya Roh Jahat. Di pause dulu ya. Video ini saya tunjukkan. Nah, ibu ini adalah orang percaya. Kedua, ibu ini sudah dibaptis air. Artinya, kalau menurut keyakinan mereka, ibu ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Kan begitu toh? Ya. Tapi perhatikan apa yang terjadi. Bisa di-play? Go. Now. Go. Nama Yesus, aku ketakutan, aku perintahkan keluar. Aku berkata kepada semua roh najis, aku perintahkan keluar. Dalam nama Yesus, now. Go, 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 now, go, go, go. Ya, biar nggak ngantuk. Haleluya. Tapi saudara tahu, ibu yang sudah dibaptis air itu, di dalamnya ada setan, ada roh jahat. Kalau di dalamnya sudah ada Roh Kudus, bagaimana mungkin roh jahat bisa masuk ke dalam tubuhnya? Coba saudara jelaskan. Firman Tuhan mengatakan terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Dan Roh Kudus adalah roh yang jauh lebih besar dari segala roh yang ada di muka bumi. Roh yang berkuasa. Kalau ada roh yang paling berkuasa di dalam tubuhmu, bagaimana mungkin roh jahat bisa masuk ke dalam tubuhmu? Kecuali sebetulnya di dalam engkau tidak ada Roh Kudus. Betul? Dan ketika saya tunjukkan video ini, banyak dari mereka nggak bisa menjawab. Tanggap baik-baik. Saya enggak percaya Roh Kudus dan roh jahat bisa tinggal di dalam satu wadah. Enggak mungkin itu. Betul ya? Enggak mungkin itu. Dan seperti biasa, setiap kali training selesai, kami selalu menawarkan bagi Anda yang rindu dipenuhi Roh Kudus akan didoakan. Saya tawarkan. Ini tawaran loh, bukan paksaan. Jadi yang rindu saja. Kalau Anda tidak mau, tidak apa-apa. Dan akibatnya apa? Pada waktu terakhir itu, juga terpisah dua kelompok. Ada kelompok yang mau didoakan, ada kelompok yang tidak mau. Mereka adalah yang mempertahankan keyakinannya yang lama. Itu yang terjadi. Dan kita nggak masalah dengan itu. Itu kan hak masing-masing toh. Ya itu kita nggak masalah. Lalu setelah selesai, masuklah pada sesi terakhir yaitu praktek turun ke jalan. Turun ke jalan. Apa yang mereka buat setiap beberapa orang didampingi oleh rekan dari Malang. Ya ada, jadi rekan kita mendampingi mereka, memberi contoh, mengajari bagaimana caranya turun ke jalan, dan banyak dari mereka ketemu dengan orang sakit di jalan. Tapi perhatikan, ini penting saudara. Mereka yang sudah didoakan dan sudah mendapatkan baptisan Roh Kudus, mereka melakukan banyak kesembuhan, mujizat, sembuh seketika di jalan terjadi. Tapi kelompok yang menolak baptisan Roh Kudus, tidak ada satupun yang menyembuhkan. Tangkap ini baik-baik saudara. Saya mau bilang begini kepada kita semua di tempat ini. Sesungguhnya tanpa Roh Kudus, engkau nggak bisa lakukan apa-apa. Maaf ya, ini perkataan saya. Mungkin ini kan ditampilkan di YouTube.
Ada orang-orang luar yang ikut menyaksikan ini, nggak semuanya setuju dengan perkataan saya. Tapi saya mau sampaikan sebuah fakta. Sesungguhnya tanpa Roh Kudus, engkau tidak bisa lakukan apa-apa. Kuasa ilahi akan ada padamu kalau Roh Kudus ada padamu. Kenapa demikian? Karena firman-Nya berkata seperti itu. Tolong tampilkan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Perhatikan kalimat pertama ini baik-baik. Bunyinya, kamu akan menerima kuasa. Kapan itu? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita tidak mungkin bisa menyatakan kuasa ilahi dengan kekuatan manusia kita. Tidak mungkin. Untuk kita bisa lakukan itu, kita perlu Roh Kudus. Saudara, bahkan sekalipun kau hafal semua isi Alkitab, tanpa Roh Kudus, itu hanya menjadi sekumpulan informasi rohani yang indah didengar, tapi tidak ada kuasanya. Tangkap ini baik-baik. Bahkan, jangan-jangan hanya menjadikan kita ahli Taurat, orang Farisi. Saudara tahu orang Farisi, ahli Taurat yang ditulis di Alkitab? Mereka itu orang-orang ahli Alkitab, saudara. Itu yang namanya ahli Taurat, 2000 tahun yang lalu. Seluruh isi perjanjian lama sampai titik koma mereka hafal. Hafal. Sekarang saudara aja saya tanya perjanjian lama, enggak semuanya bisa seperti itu, betul? Saya aja enggak hafal seperti itu. Tapi ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak bisa mengenali sang sumber firman, sang sumber Taurat itu sendiri. Yaitu siapa? Yesus. Bahkan mereka yang menyalibkan Yesus. Tanpa Roh Kudus kita hanya jadi ahli Taurat, saudara. Paulus itu dulunya ahli Taurat, orang Farisi. Bahkan dia masuk dalam kelompok yang mazhabnya paling ketat. Itu Paulus, saudara. Dan dia mengatakan dia mengikuti semua aturan Taurat itu dengan sempurna. Tidak ada satupun yang dia lewati. Dia hafal semuanya dengan baik. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia berjumpa dengan Roh Kudus, dia menyadari semua kemampuannya itu nggak ada artinya tanpa ada Roh Kudus menyertainya. Oleh karena itu dia menulis di 1 Korintus 2 ayat 4. Coba kita perhatikan. 1 Korintus 2 ayat 4. Ini tulisan Paulus bunyinya begini. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan apa? Kekuatan roh, saudara. Dalam Alkitab bahasa Yunani, dalam bahasa aslinya bunyinya begini. Dengan demonstrasi karya Roh Kudus dan kuasanya. Baru apa yang dia sampaikan itu penuh kuasa. Baru pemberitaan Injilnya akan menjadi berhasil. Dan dilanjutkan di ayat kelima, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Saudara, kenapa Paulus bilang, jangan gantungkan hikmatmu kepada hikmat manusia. Kenapa begitu? Karena kalau kita mencoba mengerti Tuhan dengan kemampuan otak kita, akibatnya apa? Kita sombong loh. Betul enggak? Tapi kalau kita mencoba mengenali Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan rendah hati. Karena kita sadar tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa lakukan apa-apa. Amin, saudara? Perhatikan ini, saudara. Untuk engkau bisa melakukan firman Tuhan, sebetulnya engkau perlu Roh Kudus. Untuk engkau bisa bertahan dalam penganiayaan, engkau ini perlu Roh Kudus. Untuk engkau bisa setia sampai akhir, engkau perlu Roh Kudus. Untuk engkau bisa menyatakan kuasa Allah, engkau perlu Roh Kudus. Artinya kita nggak mampu buat apa-apa tanpa Roh Kudus.
Dulu ya, ada 12 orang yang paling beruntung di muka bumi. Karena dia bisa masuk ke sebuah sekolah teologi terbaik di muka bumi. Yaitu Petrus dan kawan-kawan. Dia ketemu dengan dosen yang paling hebat di muka bumi. Guru di atas segala guru. Yaitu Yesus Kristus. Lalu dia ikut kuliah intensif. Bukan kuliah cuma 2-3 jam sehari. Intensif ini. Dari pagi sampai malam. Bahkan tidur bersama dia. Pergi bersama dia. Berinteraksi dengan dia. Selama berapa? Selama 3,5 tahun. Berjalan bersama-sama dengan guru yang paling hebat di muka bumi ini. Dan saudara tahu apa yang dibuat guru ini ketika dia mau meninggalkan 12 orang muridnya? Ini pesan yang paling penting. Coba kita lihat. Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Ini adalah perkataan Yesus di hari terakhir. Dia bersama muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia bilang, bunyinya begini, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Perhatikan, melarang, jangan tinggalkan Yerusalem. Untuk apa? Menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi. Dalam beberapa waktu ke depan, engkau akan dibaptis Roh Kudus. Ketika Yesus ngomong begini, murid-muridnya belum mengalami. Disuruh nunggu. Mereka sudah terima semua pelajaran teori yang terbaik. Mereka sudah dapat. Mereka sudah lihat contohnya. Mereka lihat sendiri bagaimana Yesus mempraktekannya. Mereka lihat sendiri. Tapi ada satu hal yang belum mereka dapat apa? Dibaptis Roh Kudus. Saudaraku, waktu Yesus ngomong, memberi perintah ini, tunggu ya, jangan tinggalkan Yerusalem. Sampai engkau mendapatkan Roh Kudus. Itu ada 500 orang yang mendengar, 500 murid. Tapi sayangnya Alkitab mencatat, yang akhirnya mau mentaati perintah itu cuma 120 orang murid. Mereka mau setia menunggu di ruang atas dari sebuah rumah tepat di pusat Yerusalem. Mereka tunggu, mereka berdoa setiap hari. Cuma 120. Sementara 380 orang menolak untuk menunggu dan meninggalkan Yerusalem. Akibatnya Kisah Para Rasul pasal 2 menulis yang memperoleh, yang dipenuhi oleh Roh Kudus hanya 120 orang. 380 orang tidak mendapatkannya. 2000 tahun yang lalu sudah ada 2 kelompok. Satu yang mempercayai dan memperolehnya, yang kedua yang tidak mendapatkannya. Sudah tahu, peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu sampai hari ini masih terjadi. Saya tidak mau, ini fakta saudara. Di sekitar kita ada 2 kelompok orang Kristen. Satu, yaitu mereka yang dipenuhi. Yang kedua, mereka yang menolak dan hanya memilih mempelajari Alkitab saja. Betul? Di sekeliling kita. Akibatnya apa? Coba saya mau tanya. Akibatnya apa? Bagi gereja yang ada pada kelompok kedua, mereka hampir-hampir bisa dikatakan mandul dalam menyatakan kuasa mujizat Allah. Sebaliknya, berbeda dengan kelompok yang pertama. Sampai hari ini seperti itu. Tahukah saudara, ketika 120 orang ini dipenuhi oleh Roh Kudus, hari itu menjadi hari lahirnya gereja yang penuh kuasa setelah Yesus kembali ke surga. Dan itu mengisi Kisah Para Rasul pasal 2 sampai selesai, yaitu bagaimana orang-orang yang menjadi pembawa kuasa ilahi berjalan di muka bumi, membawa dampak yang dahsyat. Di hari pertama saja, setelah Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berbicara dan 3.000 orang bertobat. Betul? Beda saudara. Seperti ada terjadi ledakan kuasa dibandingkan sebelumnya. Oh iya, memang sebelumnya murid-murid Tuhan sudah melakukan kuasa.
sudah menyatakan tanda-tanda heran. Tapi ada ledakan yang berbeda, yang jauh lebih dahsyat setelah Roh Kudus turun ke atas mereka. Ketika training selesai, kami masih berhubungan dengan beberapa orang yang punya nomor WA ya, kita hubungi. Dan ada seorang gadis muda ya, sangat muda. Boleh tampilkan fotonya, Maryam? Maryam, ya. Oke, diperbesar aja. Nah, saudara, ini adalah Maryam. Ini papanya. Papanya ini umur 70 lebih. Dia mengembalakan sebuah gereja kecil namanya GBI Hangawai. Ada di ujung timur Pulau Sumba, saudara. Jauh. Jadi ketika dia mau ikut training di Waingapu, dia harus naik bis 3 jam. Ya, papa berserta anak ini. Tapi mereka termasuk kelompok yang rindu dipenuhi Roh Kudus. Maryam ini dipenuhi Roh Kudus, saudara. Dan sudah tahu apa yang terjadi? Itu kan training terjadi 3 minggu yang lampau ya. Saya selalu berhubungan. Maryam ini mencelikkan mata orang buta. Maryam ini membuat yang bisu bisa berkata-kata. Maryam ini melakukan banyak kesembuhan. Hanya dalam waktu 3 minggu, dia sudah memenangkan 8 jiwa. Sebagian orang-orang Marapu dibaptis sama dia. Dan dia bilang, saya akan lakukan terus. Dan yang menarik, ini yang menarik saudara. Karena sudah ada beberapa orang sembuh, ya. Di sana itu yang membuat viral itu bukan HP saudara, tapi mulut. Dari mulut ke mulut. Dia bilang begini, Pak, sekarang Pak, orang-orang itu datang sendiri cari saya ke gereja. Minta didoakan supaya mereka sembuh. Allahmu adalah Allah yang penuh dengan mujizat, amin. Dan saya percaya Allah yang kita sembah tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau dia dulu pernah lakukan, hari ini dia masih bisa lakukan. Kenapa kita perlu itu saudara? Kita perlu Roh Kudus bukan untuk menyombongkan diri. Kita perlu Roh Kudus bukan karena ingin terkenal atau memperoleh pujian. Kita perlu Roh Kudus supaya mereka yang tidak percaya bisa percaya. Betul? Supaya kita bisa tetap setia di dalam Tuhan. Supaya kita bisa melakukan setiap kehendaknya. Untuk itu kita perlu Roh Kudus. Tidak mungkin tidak, saudara. Ketika Stefanus dilempari batu sampai mati, ada satu pertanyaan menarik. Pak, Stefanus kok bisa setia ya sampai akhir ya? Kok bisa bertahan sampai dia mati tetap setia sama Tuhan? Dan Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul pasal 8, pasal 9 kalau nggak salah, saudara akan mendapati bahwa ketika dia mengalami semua itu, dia dikatakan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan saya percaya Roh Kuduslah yang memampukan dia menghadapi semua penganiayaan dan tetap setia. Haleluya. Kenapa Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya? Coba kita lihat Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Ini perkataan Yesus. Dia bilang ia, yang dimaksud ia adalah Roh Kudus. Ia akan memuliakan aku. Salah satu tujuan kenapa Roh Kudus diberikan kepada Anda dan saya adalah supaya kita mampu memuliakan Dia. Karena sesungguhnya kita itu terlalu kecil kekuatannya untuk bisa memuliakan Tuhan. Amin. Manusia itu limited, saudara. Sangat terbatas. Dan Paulus menuliskan sebuah kalimat singkat yang merupakan sebuah ringkasan dari segala hal yang dia pelajari. Coba kita perhatikan 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, saudara. Tapi dari apa? Dari kuasa.
Roma 15 ayat 19. Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum. Aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Apakah saya bisa memberitakan Injil tanpa Roh Kudus? Bisa, saudara. Tapi hasilnya sangat minimal. Tapi ketika engkau bergerak bersama Roh Kudus, wow, itu dahsyat, men. Itu dahsyat. Tangkap, saudara. Sesungguhnya tanpa Roh Kudus, kita tidak mampu lakukan apa-apa. Kalau engkau mencoba melakukan sesuatu tanpa Roh Kudus, itu cuma mengandalkan hikmat manusia saja. Dan itu very limited. Amin. Coba kunci C. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Rajaku. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja. Segala hormat, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah semesta. Hosana, Hosana, yes Lord. Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Maha Tinggi Rajaku. Bapa di surga, kami bersyukur betapa kami hari ini mengerti bahwa kami tidak bisa lakukan apa-apa tanpa Roh Kudus. Kami perlu Roh Kudus, Tuhan. Kami perlu Roh Kudus. Karena hanya bersama Roh Kudus kami bisa lakukan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang memuliakan Tuhan, yang ajaib. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan pengumuman, saya mau memberikan sebuah sedikit tawaran buat Bapak Ibu ya. Kalau ada Bapak Ibu yang merasa belum dipenuhi Roh Kudus dan saudara rindu ya. Perhatikan, ini bukan paksaan, rindu. Saudara bisa bicara dengan saya setelah ibadah ini selesai dan kita akan doakan secara khusus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Saya akan bacakan pengumuman. Yang pertama, bagi yang ingin ikut ibadah tatap muka minggu depan, harap mendaftar lebih dahulu di grup Telegram gereja. Kedua, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukannya setelah ibadah ini selesai dengan cara memasukkan amplop persembahan ke dalam kotak persembahan. Yang keempat, ibadah online dapat diakses nantinya sekitar jam 1 siang dan linknya juga akan diinformasikan di grup Telegram gereja. Berikutnya,
Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing. Setiap jam 8 malam, saudara bisa mengajak seluruh anggota gereja anggota keluarga terlibat dalam penyembahan tersebut. Yang keenam, doa malam hari Rabu ini diadakan jam 7 malam dan mohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Itu aja. Mari kita doa penutup. Saya minta Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa kalau kami boleh beribadah tatap muka. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Terlebih-lebih kami boleh mendengar sabda-Mu Tuhan. Firman-Mu telah dibentangkan di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan. Yang mau Kau bentuk setut kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan. Hati hamba, hati Bapa selalu ada dalam hidupnya Tuhan. Berkati istri dan anak-anaknya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Beri kami hati lebih lagi Tuhan, lebih murni lagi untuk memuliakan Engkau Tuhan, untuk melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang beribadah bersama kami. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa Tuhan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami minta anugerah-Mu untuk Indonesia. Jamah hati bangsa kami. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk negeri kami. Kami rindu Indonesia dilawat oleh kasih-Mu Tuhan. Berkati juga pemimpin kami Pak Jokowi. Beri dia hikmat-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa kami. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Ada di hati mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus, memampukan Engkau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat untuk hari Minggu, Tuhan memberkati.